Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang dari Palangkaraya ke Muara Ewe, Aori dan Mata sebentar lagi akan bergabung bersama Wawa lainnya di Karawet. Kondisi Aori cukup baik, walaupun sebenarnya masih menolak makan, mungkin karena stres, karena dia berada di kandang kecil selama perjalanan. Sedangkan Mata jauh lebih baik dibandingkan waktu rescue di Pundu kemarin. Sudah sampai di Karawet, sudah sore, saatnya Mata dan Aori dapat rumah baru. Mereka dalam kondisi baik, tapi pasti capek, dan selama hari ini mereka mengalami banyak stres selama perjalanan. Jadi sekarang mereka perlu istirahat di tempat yang diam, di tempat yang tenang. Dan inilah tempatnya di Karawet. Kemarin dari Pundu itu dipanggil masyarakat, terus kondisi pada saat didapat tidak bisa apa-apa. Pokoknya dalam keranjang kayak gini, mereka dapat 5 hari di kebun sawit, kayaknya buangan orang pelihara terus buang di sawit. Jadi ternyata buta 100%, tapi matanya kelihatan baik, kayaknya sarafnya yang masalah. Tapi pada saat dia datang sama sekali nggak bisa gerak, kayak bukan lumpuh tapi nggak ada kekuatan, pokoknya merayap aja. Habis itu mulai makan sedikit kemarin di kantor, baru aku lihat hari ini tadi pagi kan kuat sudah, itu udah bisa berontak, udah bisa makan. Ini ditangkap masyarakat bulan Maret tahun lalu, pada saat mereka mau ambil bayinya. Jadi ditangkap dewasa di alam, bayinya hilang. Kemudian teman-teman dari OVI yang rescue. Sebenarnya kasus yang sedikit membingungkan karena di Karawet hampir selalu satwa-satwa yang kita terima itu adalah satwa yang dipelihara masyarakat lama, jadi jinak dan lain sebagainya. Tentang Aori itu ceritanya berbeda karena dia ditangkap dewasa di alam, jadi dia pasti lebih terpengaruh oleh kepadatan populasi Wa yang ada di Karawet. Misalnya besok pagi suara semua pasti akan membuat dia stres dan merasa sedikit bingung. Jadi kita harus awasi dia secara ekstra dibandingkan wawa-wawa lainnya. Jadi malam ini pun harus masuk kandang yang akan menjadi rumah dia selama pemeriksaan medis, karena dia belum diperiksa darah, jadi masih belum bisa kita gabungkan dengan jantan lain. Kita sedikit bingung soalnya di Karawet sebenarnya selalu penuh. Kita selalu terima satwa, sedangkan kandangnya terbatas, lokasinya terbatas. Jadi setiap kali ada satwa baru datang, kita harus mencari jalan keluarnya. Gimana caranya? Apakah kita akan pasangkan beberapa wawa untuk dapat kandang kosong, atau ini yang sedang dibicarakan untuk sama teman-teman, karena kita mencari kandang yang gampang untuk diawasi tetapi sangat tenang buat si Aori yang punya profil yang sedikit berbeda dari wawa lain karena dia ditangkap dewasa di alam. Sedangkan Mata karena dia dalam perawatan sangat intensif, karena dia perlu disuapin, harus dia masuk di klinik di kandang perawatan beberapa hari sebelum nanti kita mencari jalan keluarnya untuk dikasih kandang besar. Jadi Mata masuk dulu kan? Stop. Mata masuk di perawatan atau di luar? Ini di biasanya di luar. Oh ya, itu karena saya pikirnya yang di sebelah. Oke, saya sama stepnya. Oke, kalau di step yang itu. Aori sekarang sangat lelah. Ini perjalanan yang sangat panjang dari Pangkalambun ke Palangkaraya, Muara Ewe. Sekarang sudah 4:30. Ini dia sudah ngantuk, capek, dan juga selama perjalanan dia tidak ada banyak makan. Jadi sudah saatnya bagi dia dapat kembang dia dan dia sendiri tenang untuk bisa jalan. Ingat posisi tadi ya.
Memang pada umumnya semua satwa yang kami terima di Kalawet di awalnya ada stres. Walaupun kondisinya sangat baik karena lingkungannya berubah, pasti ada stres. Dan cara untuk melihat stres itu adalah satwa menolak makan. Biasanya cuma di awal saja. Jadi sesuatu yang biasa aja di hari pertama satwa menolak makan. Tapi tetap harus kita perhatikan jangan sampai terus-terusan mereka menolak makan. Biasanya satwa di hari kedua itu sudah mulai makan lagi. Jadi minimal menghabiskan 1 malam di lingkungan yang baru, di suasana yang tenang, besok paginya sudah mulai makan. Tahap pertama buat Auri masuk kamar karantina di Kalawet. Sudah sore, dia bingung. Tadi mikir 2 kali sebenarnya sebelum keluar dari kamar karantina. Auri. Keluar, Pak. Yuk, yuk. Balik kepala sini. Mata dan Auri sudah di klinik. Saya akan kembali besok untuk lihat keadaan mereka. Mudah-mudahan mereka akan jauh lebih baik besok pagi. Auri pagi ini itu sangat bingung masih. Tadi saya harapkan tadi pagi waktu saya datang dia akan tidur di atas, tetapi sayangnya masih di bawah. Kayaknya tidak ada, belum gerak. Kayaknya belum banyak gerak dari tadi malam. Masih menolak makan. Pokoknya dia sangat kebingungan. Dan pasti tadi pagi wawa yang lain bunyi, dan itu pasti membuat dia kaget. Belum pernah dia berada di lingkungan dengan sedemikian banyak suara. Jadi kita sediain banyak buah, banyak jenis buah, dengan harapan dia akan tergoda dan dia akan mulai makan. Tahap pertama dia mulai makan lagi, kemudian dia naik ke atas karena dia akan aman kalau dia sesudah di atas, terlindung dari air dan pun dari predator. Mengingat di sini juga ada ular, jadi selama dia di bawah masih riskan. Ayo makan Auri.
dalam bahasa Wawa saya coba memberitahu Aori bahwa saya sebenarnya teman dia itu. Dia nggak usah khawatir. Tapi respon dia masih sangat waspada. Jadi muka yang seperti ini biasa dilakukan oleh Wawa kalau dia mengundang Wawa lainnya untuk main-main. Dan jawaban dia adalah, maaf saya tidak mau main, kamu belum teman saya itu. Kemungkinan besar dia akan mulai makan pada saat tidak ada orang sama sekali. Jadi lebih baik untuk sementara saya tinggalin dia. Nanti siang saya akan cek lagi. Aori secara tidak langsung memberitahu bahwa dia sangat kebingungan. Dan juga saya tidak mengerti 100% apa yang dia ingin sampaikan. Bahasa Wawa bukan sesuatu yang jelas seperti bahasa manusia yang dia dalam satu kalimat bisa menyampaikan semua perasaan dia. Tidak, itu perlu waktu. Makanya perlu menghabiskan cukup banyak waktu setiap hari bersama dia. Tetapi yang pasti yang dia coba sampaikan ke saya bahwa untuk sementara Aori merasa sendiri di Kalawet. Dia belum punya siapa-siapa. Dia sudah lama di Kalawet, tetapi sayangnya ada dua kendala sama dia. Dia terinfeksi penyakit dari manusia, dan dia juga karena terlalu lama dipelihara oleh manusia, dia sulit menerima pasangan. Ini sering terjadi dengan jantan yang dewasa yang menghabiskan 7-8 tahun sama manusia. Dia identifikasi dirinya sebagai manusia, bukan sebagai Wawa. Ujungnya pada saat dia melihat Wawa lain, dia melihat itu hanya ancaman, bukan teman. Temannya itu manusia. Itu yang membuat dia menjadi bingung sebenarnya tentang diri dia sendiri, identitas dia. Jadi seharusnya Wawa yang sudah sedemikian lama di Kalawet minimal sudah di kandang besar bersama pasangannya. Tetapi ada beberapa jantan di sini yang memang kelihatannya sayangnya seumur hidup akan tinggal sendiri. Sama manusia, dia juga seperti ini kan friendly, bersahabat. Tetapi kalau kita masuk di dalam, ada satu titik di mana juga dia nggak mau lagi jadi teman. Jadi dia antara insting dia mendorong dia untuk mandiri, jadi ujungnya dia ganas juga pun dengan manusia. Tetapi di sisi lain dia tidak merasa aman dengan Wawa lain. Ujungnya bingung. Itu 100% oleh perbuatan manusia yang membunuh induknya 10 tahun yang lalu dan menjual dia sebagai hewan piaraan. Padahal Wawa satwa liar. Kau tinggal Edilah. Dia sangat unik karena sedikit sekali Wawa yang punya bagian putih di dada seperti ini. Membuat si Edi Wawa yang istimewa. Aku tinggal dulu lah. Mulai hari kedua, pada saat Aori tetap menolak makan dan kelihatannya juga semangat hidup, kadang bisa dibaca pun dari mata semangat hidup dia itu kelihatannya tidak ada. Itu mulai membuat saya sangat khawatir karena harus kadang ada sesuatu dalam diri mereka yang kita nyalakan
agar mereka itu mau lagi bangkit, makan lagi dan bersemangat lagi. Sesuatu di mata yang sulit dijelasin, dan saya tidak melihat itu di aurinya. Itu yang membuat saya sangat khawatir. Memang kondisi Auri selama 3 hari terakhir ini semakin mengkhawatirkan karena dia masih menolak makan. Bisa saja karena stres, tetapi yang saya paling takuti adanya faktor lain karena dia memang jauh lebih gemuk dari Wawa pada umumnya. Nanti setelah patroli keadaan sekitar, saya akan kembali untuk ngecek kondisi Auri. Mudah-mudahan dia akan baik-baik aja. Di jalan pulang saya terima SMS dari Purbo. Baru saja orinya mati setelah perawatan intensif hari ini. Jadi SMS Purbo bunyi seperti itu, orinya tadi kritis, sempat dirawat di klinik, tempat dibius, diinfus, tapi baru saja mati. Ya itulah keputusan yang salah. Mungkin sebenarnya Aurinya tidak siap untuk perjalanan tersebut, walaupun niat saya, niat teman-teman semua adalah untuk kebaikan Auri, memberi pasangan buat dia bisa punya hidup sebagai Wawa, bukan sendiri di kandang. Tapi ternyata ya keadaan membuktikan bahwa itu keputusan yang salah. Ya saya tidak bisa bilang apa-apa, mestinya dia tetap di sana. Sudah berusaha dia menolak makan, tetapi saya nggak sangka akan drop seperti itu. Itu buktinya bahwa niat untuk membantu satwa kadang tidak cukup. Kadang ada hal-hal tertentu di satwa liar yang kita nggak kuasai, dan ujungnya ya seperti itu. Seharusnya saya bisa baca bahwa Auri tidak siap untuk melakukan perjalanan yang panjang itu, karena pasti salah satu faktor berat adalah stres pasca perjalanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.